Loyal, brave, true. Nilai dalam film Mulan yang melambangkan kesetiaan, keberanian, dan kebenaran selalu ditanamkan kekaisaran kepada rakyat. Namun, sayangnya, nilai tersebut belum sempurna karena belum merepresentasikan kesetaraan dalam realitasnya. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini ingin mereview dan menjelaskan hasil analisis berkaitan dengan film Mulan dalam perspektif kajian gender. Perkenalkan, nama saya Hana Pramudia Putri dengan NPM 17030240017. Dan perkenalkan, nama saya Zunurin Akbar dengan NPM 170310240024. Dan perkenalkan, nama saya Syaprina Gaisani Nuryadin dengan NPM 170310240035. Langsung saja kita mulai ulasannya. Mulan merupakan anak perempuan pertama dari 2 bersaudara. Adiknya Mulan juga seorang perempuan. Mulan mempunyai kesukaan yang berbeda dengan anak perempuan pada umumnya. Mulan suka berlatih kuda, suka bermain berpedang, dan juga suka melakukan kegiatan fisik lainnya. Hal tersebut, Mulan dipandang negatif oleh masyarakat sekitar karena bertolak belakang dengan norma yang ada di masyarakat, di mana perempuan di desa tersebut harus bersikap anggun, berpenampilan cantik, dan melakukan pekerjaan rumah. Ayahnya merupakan seorang prajurit perang yang sangat kompeten dan memiliki gelar kesatria. Suatu ketika, terjadi gejolak masalah yang terjadi dalam dinasti. Kemudian, kaisar memerintahkan untuk mengutus anak laki-laki dari setiap keluarga. Dan karena keluarga Hua atau keluarga Mulan itu tidak mempunyai seorang anak laki-laki, mengharuskan ayahnya untuk pergi berperang dengan kondisi fisik yang tidak maksimal. Ibu Mulan dan adiknya merasa khawatir, sehingga Mulan membuat keputusan ekstrim dengan cara menggantikan ayahnya ke medan perang. Pada akhirnya, Mulan memutuskan kabur dari rumahnya untuk mengikuti perang dengan alasan dia khawatir terhadap kondisi yang dialami ayahnya. Dia sangat paham bahwa keluarga serta lingkungannya tidak akan pernah mendukung minat besarnya terhadap kegiatan yang mereka anggap terlalu kasar dan terlalu berat untuk dilakukan oleh perempuan. Nah, setelah berhasil kabur dan bergabung dalam kelompok pelatihan prajurit, Mulan mulai mengikuti berbagai kegiatan pelatihan untuk menjadi seorang prajurit. Meskipun Mulan memiliki kemampuan bertarung dan kecerdasan yang membuat rekan ataupun atasannya kagum, Mulan mengalami kesulitan menyembunyikan identitasnya sebagai seorang perempuan, terutama ketika ada konsekuensi yang sangat besar apabila dia ketahuan menyusup dan berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Seiring berjalannya waktu peperangan menjadi semakin besar, Mulan akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai seorang perempuan dengan cara melepas baju zirahnya dan rambut yang terurai. Walaupun sempat ditolak dan diusir dari pasukan, ia tetap mencoba memperingatkan mereka tentang rencana musuh untuk menyerang kaisar. Saat Mulan berada dalam situasi sulit atau ketika ia mulai memahami jati dirinya, kehadiran Phoenix bukan sekedar makhluk biasa, tetapi melambangkan perlindungan, harapan, dan kekuatan batin yang diwariskan keluarganya. Selain itu, Phoenix dalam mitologi Tiongkok memiliki makna yang sangat mendalam terkait transformasi, kekuatan perempuan, dan kebangkitan. Dengan tekad kuat, Mulan kembali membantu pasukan kerajaan dan memimpin strategi penting dalam pertempuran. Keberaniannya membuktikan bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh hati dan tindakan mereka. Pada akhir cerita, Mulan berhasil menyelamatkan kaisar dan membawa kemenangan bagi negaranya. Kaisar memberi penghormatan besar atas jasanya dan mengakui keberaniannya serta pengorbanannya, lalu Mulan kembali ke rumah sebagai seorang pahlawan yang membawa kehormatan bagi keluarganya. Dalam gender equality, terdapat konsep yang memastikan semua individu mendapat akses setara di berbagai bidang, terlepas dari jenis kelaminnya masing-masing. Dalam konsep ini, tidak boleh ada diskriminasi, secara implisit maupun eksplisit. Dalam film Mulan, tidak menunjukkan adanya kesetaraan dalam kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini ditujukan pada saat tentara kaisar merekrut beberapa tentara dalam memenuhi kebutuhan perang. Dan perempuan tidak dilibatkan dalam kesempatan untuk mengikuti perang, yang menunjukkan ketimpangan akses yang ada dalam film Mulan. Ketidaksetaraan ini tidak hanya muncul dalam lingkungan Mulan, tetapi muncul dari sistem yang dibentuk kekaisaran
yang tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap gender. Sistem yang dibentuk oleh kekaisaran bersifat kaku karena membatasi pertumbuhan perempuan hanya di beberapa bidang saja dan memberikan kesan negatif kepada perempuan ketika perempuan keluar dari ranah atau budaya yang dianut lingkungan sekitar. Teori gender discrimination adalah ketika seseorang mendapatkan diskriminasi dan pengecualian terhadap akses bidang tertentu hanya karena jenis kelaminnya. Perempuan seringkali diharapkan fokus mengurus berbagai pekerjaan domestik tanpa mendapatkan upah. Nah, jalan cerita film Mulan dilatar belakangi pemikiran budaya Tiongkok kuno yang percaya bahwa memiliki anak laki-laki berarti keluarga memiliki penerus, sedangkan jika memiliki anak perempuan berarti generasi keluarga akan berhenti. Tapi keluarga Mulan, terutama ayah dan Mulan, menentang budaya tersebut. Mereka berpikir bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berharga. Berdasarkan pemikiran tersebut, menyebabkan berbagai bidang hanya membuka kesempatan untuk laki-laki yang bergabung, tanpa memberikan perempuan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Salah satu yang paling mudah dalam film adalah di bidang perang. Yang ketiga adalah konsep Strategic Gender Needs atau SGN, yaitu kebutuhan perempuan yang muncul karena posisi mereka yang dikesampingkan dalam masyarakat. Pemenuhan SGN yang mencakup isu-isu seperti keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan memungkinkan perempuan untuk mencapai keadilan gender secara jangka panjang dan berkelanjutan. Dari konsep SGN, film Mulan menunjukkan tokoh utama yang memperjuangkan kesetaraan dan keterlibatan perempuan dalam ranah peperangan. Keberhasilan Mulan sebagai perempuan pertama yang memperoleh gelar perwira tinggi dapat membuka kesempatan bagi perempuan lain untuk turut terlibat dalam lingkup yang awalnya dianggap ranah maskulin. Selain itu, stigma masyarakat terhadap perempuan yang lemah dan subordinat semakin menurun dengan diakuinya peran perempuan dalam peperangan. Film Mulan memiliki relevansi dengan fakta yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Contohnya yang pertama yaitu adalah stigma perempuan secara umum. Dalam film Mulan merepresentasikan kondisi umum di Indonesia yang dimana stigma sosial yang terjadi di tengah masyarakat masih menilai bahwa perempuan adalah kelompok yang lemah, perempuan tidak pantas untuk bekerja, dan perempuan tidak mampu untuk bekerja secara fisik yang identik dengan laki-laki. Dalam beberapa adegan film menunjukkan tokoh utama, yaitu Mulan, sering menghadapi stereotip dan keraguan dari lingkungan sekitar ketika berusaha memasuki lingkungan yang didominasi oleh laki-laki. Dan terkadang, kemampuan seseorang seringkali tidak bisa ditentukan hanya jenis kelamin, melainkan bisa ditentukan dengan kapasitas, keberanian, dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia, karena masih banyak stigma negatif dari masyarakat ketika perempuan ikut campur ke ranah lapangan yang identik dengan laki-laki. Relevansi yang kedua adalah kebebasan dan juga hak perempuan untuk memilih jalan hidup ataupun karir. Pada film diperlihatkan Mulan dan perempuan lainnya memiliki kesempatan terbatas untuk meraih cita-cita, mengembangkan kemampuan, dan bahkan lingkungannya seakan membatasi perempuan untuk berperan selain pada lingkup domestik. Kini sudah berbeda, perempuan lebih bebas untuk menentukan cita-cita, jalan hidup, bahkan merencanakan jenjang karir yang mereka impikan, sesuai dengan keinginan Mulan yang ingin dia sampaikan dan juga makna yang ada dari film. Meskipun masih ada berbagai tantangan bagi perempuan seperti akses yang kurang memadai, persaingan antara laki-laki dan perempuan, serta beberapa kelompok masyarakat yang sayangnya masih menerapkan pemikiran lama yang membatasi perempuan. Namun secara keseluruhan, baik perempuan ataupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, mendapatkan pendidikan berkualitas, hingga berkarir cemerlang. Hak-hak tersebut bahkan dilindungi undang-undang loh. Contohnya adalah seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang artinya semua kembali pada keinginan, niat, usaha, dan kemampuan setiap individu dan bagaimana lingkungannya mampu mendukung hal tersebut. Relevansi yang ketiga adalah posisi perempuan dalam ranah politik. Film Mulan menunjukkan jatuh bangun seorang perempuan dalam mendapatkan posisi di bidang yang dianggap maskulin dan terbatas pada laki-laki oleh masyarakat Tiongkok kuno pada saat itu, yaitu ranah peperangan. Keadaan dalam film ini serupa dengan apa yang terjadi di Indonesia ketika lingkup pemerintahan atau lingkup politik masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang memandang posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2024 masih berada pada angka 22,46% secara nasional. Angka ini masih belum mencapai target minimal 30% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 terkait keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Kisah Mulan masih relevan dengan kondisi saat ini karena tidak hanya menggambarkan bagaimana seorang perempuan harus berjuang menunjukkan kemampuannya, tetapi juga berjuang melawan pandangan patriarkis dan misoginis dari masyarakat terhadap mereka. Bagi teman-teman yang belum nonton Mulan, kami menyarankan untuk menambahkan film ini ke dalam list tontonan kalian. Tidak hanya dari segi plotnya, sinematografi, dan soundtrack, film ini juga menjadi nilai plus tersendiri. Selain itu, film ini juga mengajarkan kita bahwa kesetaraan gender dapat berupa terbukanya kesempatan bagi semua orang. Tanpa stigma jenis kelamin, tanpa membatasi peran gender, dan tanpa memandang remeh kemampuan seseorang. Itu tadi review dan analisis kami mengenai film Mulan. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.